kembali lagi masih bersama acara saya, yaitu tentunya The Romsu Talk Show. Dalam acara The Romsu Talk Show saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu siswi dari SMK 1 Bandung, tentunya yaitu saudara saya sendiri, dan saya akan mewawancarai dan kita berbincang-bincang. Saya akan bertanya-tanya dengan saudara saya sendiri. Bagaimana sih sepertinya setelah libur lama, bukan libur ya, tapi memang sekolah di online di rumah. Tapi saya akan tanya, bagaimana sih belajar di rumah? Apa bedanya belajar di rumah sama belajar yang langsung di sekolah yang sebenarnya? Oke, sebelum kita berpanjang lebar, saya akan panggil dulu saudara saya, yaitu siswa SMK 1 Bandung ya, yang bernama Afrista Yulistia. Silakan. Oke Afrista, selamat siang. Siang. Iya. Afrista sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, kesehatannya harus selalu dijaga. Jangan kita itu jangan sembarangan keluar tanpa alat pelindungan diri seperti masker dan sebagainya ya. Setelah itu, sebelum kita panjang lebar, teman-teman bertanya-tanya kepada Afrista Yulistia ini, bagaimana dia selama di rumah, jenuhkah atau senangkah karena libur ya, samanya seperti libur, atau gimana? Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih luas lagi dan lebih panjang lebar lagi, kita akan melihat video salah satu yang sudah kota kami sepertinya yang sudah dilakukan PSBB, sehingga video ini sangat sedih ya. Seperti kota-kota yang tidak hidup gitu, kota mati. Coba kita lihat dulu video-video yang satu ini. Nah, ini yang biasanya guys dipadati oleh mobil motor pariwisata, sekarang sepi. Oke, itulah video yang saya tampilkan ya. Videonya contohnya ya sedih banget ya teman. Video yang sangat-sangat menyedihkan karena nggak seperti biasanya. Harusnya yang daerah Bandung, Cibadius seperti ini ramai sekali teman-teman, walaupun dari kendaraan, yaitu dari pariwisata itu sangat-sangat ramai ya, tentunya Afrista ya. Ini sangat ramai sekali kalau di Bandung. Tapi nyatanya setelah dilakukan PSBB ini, karena ada kondisi seperti COVID-19 ini, maka sepi sekali. Tapi tidak ada masalah ya, tidak apa-apa, karena kita untuk menjaga dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Oke, bagi teman-teman tetap di rumah saja ya. Oke, simak saja selalu acara kami ini. Oke, kita langsung saja, kita mulai saja ya bertanya kepada Afrista dari siswi salah satu SMK 1 Bandung. Untuk Afrista, mungkin untuk selama ini ya, selama di rumah, kamu merasa bosan nggak sih kalau selama di rumah gitu? Kalau selama di rumah sih, kalau ngerasa bosan pasti ada ya. Cuman kita tuh bisa diselingin sama aktivitas-aktivitas yang bisa yang lebih positif lagi. Dan kadang kalau misalnya lagi gak ada teman pasti bosan. Tapi karena di sini ada Bibi sama Mamang juga, pasti jadi gak merasa bosan lagi. Masa rame ya? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Dan lagi yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Coba dong kasih tips apa bisa yang dilakukan di rumah selagi yang seperti pandemi seperti ini ya, yang lagi lockdown lah ya, apalagi dari dilakukan PSBB, belajar di rumah tentunya ya. Coba kasih tips kepada teman-teman gimana biar tidak bosan atau gimana gitu. Oke, jadi kalau misalnya tips dari aku sendiri sih, biasanya kalau lagi bosan itu bisa kita aktivitasnya yang pertama bisa masak-masak gitu, coba-coba resep-resep baru. Keren. Kalau enggak
bisa juga nonton video YouTube tentang kayak life hacks gitu. Jadi kita bisa bikin kerajinan-kerajinan atau yang lainnya. Terus kita juga bisa baca-baca novel atau artikel-artikel yang bisa bermanfaat juga dan bisa diaplikasikan ke dalam sehari-hari. Oh gitu. Ya. Oke, sangat bermanfaat sekali. Bagus sekali jawabannya ya dari Afrista teman-teman. Mungkin buat Anda di rumah dicontoh seperti Afrista sehingga selama libur di rumah, belajar di rumah, kejenuhan dan lain sebagainya, dicontoh seperti itu supaya tidak bosan. Oke, selain bosan kejenuhan, kita melakukan aktivitas yang banyak lagi ya, yang luar biasa. Oke, untuk Afrista sendiri ya, hal positif apa sih yang harus kita ambil dari masa PSBB ini yang kita lakukan di rumah gitu? Apa hal positifnya? Jadi hal positif yang bisa didapat selama masa pandemi ini, yang pertama itu kita bisa jadi lebih dekat lagi sama keluarga karena kan kita banyak ngelakuin aktivitasnya di rumah bersama keluarga juga. Nah, yang kedua, kita tuh bisa lebih menjaga kesehatan kita juga karena kita kan jarang terkena kayak polusi udara kayak gitu, atau misalnya kita lebih sering makan makanan masakan yang di rumah. Iya, lebih sehat tentunya ya. Iya. Terus yang ketiganya itu ada, kita bisa mencoba hal-hal baru. Misalnya kita suka masak nih, jadi kita juga bisa nyari-nyari resep di YouTube, jadi kita bisa mengaplikasikan langsung gitu, masak bareng juga sama keluarga. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu kita bisa kayak mengembangkan bakat kita. Misalnya kamu hobinya di masak juga, nah kamu pasti kan banyak tuh waktu di rumahnya, pasti itu bakal lebih mengolah makanan ya, mengolah makanan yang kiranya di hal-hal yang makanan yang terbaru gitu. Contohnya contoh sekarang aja minumannya dalgona ya, betul nggak? Ya bener, lagi viral banget tuh teman-teman. Nah, kalau misalnya aku sendiri sih, karena aku suka baca dan suka nulis juga, jadi aku pastinya ngembangin bakat akunya di tentang kepenulisan kayak gitu, baca-baca artikel tentang kepenulisan. Wah, keren teman-teman. Jadi motivasi dari Afrista ini sehingga jadi masukan lah ya semuanya untuk penyemangat kalian semua di rumah. Ya apalagi ada yang masih sekolah, masih panjang banget untuk kedepannya. Apalagi kalau yang bakatnya itu rebahan ya. Jadi dia itu kayak Putri Duyung, rebahan aja. Tapi rebahan juga bisa loh kalau misalnya kita emang suka. Oh, hal positif juga ya? Iya, kalau misalnya kita sukanya rebahan, kan pasti itu bisa membantu negara juga kan, daripada keluar rumah nyapain pemerintah malah kayak ngeyel gitu. Jadi mendingnya udah rebahan aja. Ternyata jawabannya sangat bagus. Saya pikir rebahan itu orang-orang yang malas ya, ternyata itu bagian orang rebahan yang berpikir ya. Kalau rebahan yang nggak berpikir ya nggak akan hal negatif ya pastinya. Oke. Iya. Mungkin ini ya, saya lucu sekali nih teman-teman yang ada di rumah, ketawa-tawa seperti ini, ngobrol-ngobrol ya sama saudara sendiri, tapi nyatanya seru juga ya, hal positif gitu. Jadi untuk teman-teman jangan bosan-bosan untuk di rumah, karena banyaklah hal-hal yang kalian itu lakukan, ataukah kalian tuh berbicara-bicara dengan keluarga, atau ngobrol atau gimana, atau bermain dengan adiknya kalau punya adik ya. Jadi jangan bosan-bosan, jangan bikin suatu kejenuhan itu semakin jenuh. Iya nggak, benar? Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Afrista nih. Sejauh ini ada nggak perubahan yang Afrista dapat setelah lama di rumah? Jadi yang pertama itu lebih bisa merawat diri, soalnya kan kalau misalnya di hari-hari sekolahnya full day, udah gitu kalau misalnya pas pulang sekolah pasti langsung ngerjain tugas, pagi-paginya udah berangkat sekolah lagi. Terus banyak juga waktu luang, jadi bisa dimanfaatkan dengan hal-hal positif yang seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Oh gitu. Atau yang kiranya ini ya, sekalian yang mau putih tuh, lama di rumah ya putih gitu. Yang tanya gosong sekolah kan ya, jadi bisa putih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan sambung lagi di acara The Rom Sutarso selanjutnya.
next time kita akan berjumpa lagi ya teman-teman ya Frista ya. Terima kasih ya Frista untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah memberikan motivasi untuk teman-teman di rumah mungkin ya. Untuk teman-teman jangan Anda itu berpikir yang seperti hal kondisi seperti ini, Anda itu mengeluh dan mengeluh ya. Yang bagi yang sekolah itu tidak boleh mengeluh karena Anda itu masih muda, sangat-sangat masih muda banget, karena perjalanan hidup masih panjang. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya terus ikutin selalu acara The Romsu Talk Show. Untuk selanjutnya kita akan kembali lagi next time. Oke, teman-teman, semangat untuk di rumah, tetap di rumah saja. Oke, dadah.